Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu Bapa, menaikkan pujian penyembahan kami Bapa, sebagai korban persembahan kami kepadamu. Biarlah ini bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan yang terutama hanya untuk menyenangkan-Mu. Itulah kerinduan kami Bapa. Pujian syukur kami, Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Di dalam ibadah ini Bapa, Engkau yang mengurapi kami Bapa, Engkau yang penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu, dengan hadirat-Mu Bapa. Tercurah di tempat ini, penuhi kami. Kami datang memuji-Mu. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan. Perbuatanku dan perkataanku,
Tuhan, saya ajak jemaat untuk bersama-sama kita menyembah. Angkatlah suaramu, naikkan pujian sembahmu kepada Tuhan Allah kita. Biarlah melalui pujian, nyanyian kami ini, Engkau disenangkan Bapa, namamu dimuliakan Bapa. Yes, Jesus, Jesus, Kau yang baik bagi kami, Kau yang pedulikan kami, Kau yang mengasihi kami. Kami Kau berikan kepada yang setia percaya padamu, yes Lord. Jesus, yeah. Sikiarararabayase, sikiarararabayase, sikiarararabayase. Dalam tempat ini untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Biarlah Engkau disukakan Bapa melalui pujian penyembahan kami Bapa. Engkau yang hadir, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah setiap saudara-saudara yang masih belum bisa bergabung di tempat ini, baik mereka yang menyaksikan secara live streaming, Engkau tetap mengurapi mereka Bapa, supaya hati mereka disukakan melalui ibadah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Berapa banyak saudara-saudara yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan? Coba lihat, saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat dong. Sebab kita akan masuk ke dalam gerbangnya untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hari raya, nyanyi besarkan lagu lambanya, puji dan jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati. Ada kesalahan teknis nih dari E. Bersama-sama katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Kami tahu betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup kami, maka kami memuji, menyembah Engkau. Bersama
selamanya. Dia luar biasa dan kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan ada. Sekarang kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, saya persilahkan saudara untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami, Bapa, untuk bisa fokus saat mendengarkan firman-Mu. Kau yang jamah hati dan pikiran kami, mata dan telinga kami, agar kami bisa benar-benar tertuju hanya kepadamu, Bapa. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kami panggil nama-Mu, Tuhan. Katakan dari awal. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dari pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, kami tahu Tuhan bertahta di atas pujian ini. Amin. Karena Engkau hadir dan bertahta di atas pujian umat-Mu, inilah saatnya Engkau berfirman bagi seluruh umat-Mu. Sampaikan hati-Mu bagi jemaat ini. Mereka sudah datang dari berbagai tempat. Mereka memberikan hati dan waktu mereka. Biarlah Tuhan puaskan dahaga anak-anak-Mu. Engkau akan puaskan Tuhan kehausan rohani mereka. Sampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dan firman yang disampaikan ini tidak pernah kembali sia-sia. Tapi firman ini akan mencipta, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Terjadilah dalam nama Yesus di tempat ini. Urapan atas hamba-Mu pada saat ini. Karena dengan demikianlah Kau akan mengerjakan perkara yang ajaib bagi umat-Mu saat ini. Terima kasih. Sekali lagi bungkus dengan kuasa-Mu semua umat Tuhan yang mendengar firman ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan siap mendengarkan Tuhan berfirman saat ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, yes. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur ada waktu hari ini yang Tuhan beri kepada kita untuk kita bisa meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Dan saya pun berterima kasih kepada Bapak Pendeta Tambah Tua bersama dengan tim penggembalaan di tempat ini, tim kepemimpinan di tempat ini. Ya, saya belum lihat yang lain. Ada Ko Daniel di sini juga. Hadirkah Ko Daniel? Oh, ini Ko Daniel. Ko Tatang ada nggak Ko Tatang? Ki Makda ada. Oke, Pak Urbanus tadi udah. Saya absen dulu satu-satu saudara. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur melihat antusias jemaat ya, dengan tim Preston Worship yang begitu luar biasa tadi saudaraku, membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Dan sekarang ini juga kalau ada jemaat yang mendengar kebenaran firman ini dari rumah, karena tidak bisa kita jumpa langsung karena kondisi yang ada pandemi COVID-19, selamat beribadah bagi jemaat yang mendengar ini dari rumah. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada saat ini. Oh, saya datang dengan istri saya, saudaraku. Istri saya ada di sini, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur, kami datang bersama-sama. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema di sini, berkat dalam ucapan syukur. Berkat dalam ucapan syukur. Oke, puji Tuhan. Oke. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Bolehkah kita baca bersama-sama 3? Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita baca 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ucapan syukur bagi orang yang percaya kita lakukan dalam segala hal. Bolehkah kita ucapkan dalam segala hal 3 ya? Dalam segala hal. Apa artinya dalam segala hal? Ketika doa kita sudah dijawab Tuhan, mari kita bersyukur saudaraku. Ketika kita saudaraku masih berdoa dan belum dijawab Tuhan, masih banyak penuh pergumulan saudaraku, marilah saudaraku kita mengucap syukur. Dalam segala hal, orang Kristen dikatakan saudaraku mengucap syukur. Mungkin kita langsung berkata, tinggi sekali nilai kekristenan di sini. Biasanya orang kalau dapat sesuatu baru mengucap syukur. Tetapi tatkala kita mengalami tekanan pun, mari kita juga mengucap syukur saudara kasih Tuhan. Itulah Kristen saudara kasih Tuhan. Apakah kita dimampukan? Yes, pasti dimampukan. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, bisa menghidupi kebenaran ini. Boleh tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib saudaraku. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen bersyukur senantiasa? Karena kalau kita lihat nanti di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, dalam senantiasa kita saudaraku bersyukur. Nah,
senantiasa atau dalam segala hal. Kenapa saudara kasih Tuhan? Mengapa orang Kristen bersyukur? Apa dasarnya saudaraku? Saudara lihat di sini, kita diminta untuk bersyukur karena kita telah menerima kebaikan Tuhan yang tertinggi. Apa kebaikan Tuhan yang tertinggi yang sudah kita alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan? Yaitu, Yesus telah membayar dosa kita. Yesus telah menebus kita saudaraku dengan darahnya. Dan Yesus akhirnya tatkala menebus kita dari dosa, memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal. Yesus memberikan kepada kita hidup yang kekal. Boleh tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Saudara, Yesus ketika saudara kasih Tuhan menebus dosa kita, kita ini bukan orang-orang berdosa lagi. Tapi kita ini orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kita sudah pindah. Sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Dan sorga, rumah Bapa itu menjadi milik kita saudaraku. Hidup kekal, kapankah kita terima? Saudara menerima hidup kekal sejak saudara terima Yesus. Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup kekal itu ada dalam Yesus. Saudara terima Yesus berarti menerima kehidupan yang kekal. Saudara, kehidupan yang ada di dunia ini adalah kehidupan, banyak kehidupan. Kehidupan pohon ada. Kehidupan binatang ada. Kehidupan dari manusia pada umumnya ada. Tapi kehidupan yang ada yang kita cerita ini semuanya, itu adalah kehidupan yang disebut dengan bios. Bios itu seperti biologi saudaraku, kalau saudara belajar, itu memang ada kehidupan. Saudara, tapi kehidupan yang paling tinggi adalah kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Bisa kita hidupi kehidupan itu melampaui yang ada di dunia ini sampai kepada kekekalan saudaraku. Yaitu hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kapan? Sejak sekarang. Sampai kapan? Sampai kekal. Mulai sekarang saudara terima Yesus, hidup kekal menjadi milik kita saudaraku. Dan tatkala orang meninggal, itu hanya melanjutkan kehidupan yang kekal itu saja saudaraku. Jadi kita walaupun di dunia, tapi kehidupan kekal itu sudah menjadi milik kita. Saudara, kalau kita tahu betapa tingginya saudara kasih Tuhan, pemberian Tuhan, membawa kita kepada level hidup kekal saudara kasih Tuhan. Inilah yang membuat hati kita bisa bersyukur senantiasa saudaraku. Inilah yang membuat kita, alasan kita berucap syukur dalam segala hal saudara kasih Tuhan. Saudara, sekaligus harga kita, nilai saudara di hadapan Tuhan, nilai saya di hadapan Tuhan adalah senilai pengorbanan Yesus ini. Apakah tinggi pengorbanan Kristus Yesus? Yes. Nyawanya Yesus, apakah tinggi saudaraku? Nilainya sangat tinggi sekali. Tidak bisa saudara kasih Tuhan, nyawa Yesus ini diukur dengan uang, harta, jabatan atau apapun. Seharga itu, senilai itulah nilai kita di hadapan Tuhan saudara kasih Tuhan. Karena untuk menyelamatkan kita, darah Yesus seperti inilah saudara kasih Tuhan yang tercurah bagi kita. Jadi nilai kita tinggi sekali saudaraku. Harga kita tinggi sekali saudara kasih Tuhan. Kalau kita tahu harga kita tinggi dan nilai kita tinggi, mari kita mengucap syukur dalam segala perkara saudaraku. Kekasih Tuhan, jika ada di antara saudara melihat ada orang yang memiliki banyak saudara kasih Tuhan harta. Mobilnya mungkin ada beberapa. Dan rumahnya ada beberapa. Dan warisannya banyak sekali saudaraku. Tetapi kita belum sampai ke situ. Kekasihku, saya mau katakan kepada Anda yang percaya Yesus. Nilai saudara tetap senilai darah Yesus saudaraku.
Nilai kita tetap tinggi. Jadi kita nggak perlu ada keminderan, nggak perlu merasa saudara kasih Tuhan kita ini saudara kasih berkecil hati. Seolah-olah orang yang memiliki harta yang banyak itulah yang lebih tinggi nilainya. Kita harus berkata bahwa nilai kita ini lebih tinggi dari apapun. Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Nilai kita ini sangat tinggi sekali. Inilah yang membuat hati kita mengucap syukur. Kalau ada orang yang sudah menikah, memiliki istri yang cantik, atau suami yang ganteng, anak-anaknya baik-baik, sementara kita belum menikah, kita saudara kasih Tuhan tidak perlu minder saudara kasih Tuhan. Karena nilai kita tidak ditentukan berkeluarga atau tidak, memiliki anak atau tidak saudara kasih Tuhan. Nilai kita sudah pasti, seharga darah Yesus saudaraku nilai kita. Boleh tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Karena kita tahu saudaraku prinsip ini, inilah yang membuat saudara kasih Tuhan kita mengucap syukur. Karena nilai kita tinggi, hidup kekal diberikan kepada kita, ini lebih daripada segalanya saudaraku. Dan saya mau menguatkan seluruh jemaat yang hadir saat ini. Mari juga arahkan pandangan kita. Bukan hanya semata-mata kepada perjuangan yang ada di dunia ini. Karena perjuangan yang ada di dunia ini memang kita harus lakukan yang terbaik. Tapi lebih daripada itu, mari kita arahkan hidup kita, potensi kita untuk perjuangan kepada nilai yang kekal. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi jiwa-jiwa saudara kasih Tuhan, itu merupakan saudara kasih Tuhan pertaruhan bagi kita saudaraku. Untuk itu, dalam segala kesibukan apapun jemaat Tuhan di tempat ini, silakan bekerja apapun, tapi ingat tetap, kita tetap harus kejar nilai-nilai yang kekal, karya-karya yang kekal. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, jangan hanya berhenti di kita. Mari kita juga selamatkan orang lain saudara kasih Tuhan, supaya orang lain juga bisa mengucap syukur dalam segala perkara saudaraku. Oke. Sejak kapan kita bersyukur? Sejak ada di dunia ini. Sejak kita tahu nilai kita ini sangat tinggi. Karena kita tahu saudara kasih Tuhan, nilai kita dan keselamatan kita dari dunia sampai kepada kekekalan. Mengucap syukur itu mulai kapan? Sejak sekarang. Sampai kapan? Sampai di sorga pun, salah satu yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam Wahyu pasal 9 ayat 4, pasal 4 ayat 9 adalah ucapan syukur. Artinya apa Bapak Ibu semua? Artinya kalau kita sudah terbiasa mengucap syukur di dunia ini, maka sampai ke sorga pun itu akan menjadi gaya hidup kita saudaraku. Tidak ada yang kaget lagi nanti saudaraku di sorga. Karena sudah terbiasa saudara kasih Tuhan. Pertanyaannya, apa berkat dalam ucapan syukur? Kenapa saudara kasih Tuhan? Kita perlu bersyukur dalam segala hal. Kalau saudara berkata, saya kan sudah diberkati Tuhan. Untuk apa lagi saya bersyukur? Tuhan akan berikan berkat berikutnya jika kita bersyukur ketika kita sudah ditolong Tuhan saudaraku. Hati kita terus memuliakan Tuhan dan ada ucapan syukur kepada Tuhan. Saya ajak kita melihat ini. Dalam Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 19. Saudara, ada 10 orang yang sakit kusta. 10 orang ini ketemu Yesus dan Yesus sembuhkan mereka. Ketika saudaraku Yesus katakan kepada mereka, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka pergi kepada imam-imam. Tetapi di antara 10 ini yang sudah sembuh, maka hanya ada 1 orang yang datang bersyukur. Secara manusia saudaraku, tentu mereka berkata, tubuh kami sudah disembuhkan. Tetapi saudaraku, 1 orang datang bersyukur. Apa yang Tuhan kerjakan kepada yang 1 orang ini? Saudara, kita lihat dalam ayat 15. Dalam ayat 15 yang di sini kita baca bersama-sama 3 ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, 3 ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17, 3 ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9? Ayat 18, 3 ya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk
memuliakan Allah selain daripada orang asing ini terhadap orang asing yang satu orang yang mau bersyukur itu, apa yang Yesus lakukan? Ayat 19 kita baca 3 ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Boleh tepuk tangan sampai di sini saudaraku. Yang 9 orang itu hanya tubuhnya yang disembuhkan. Tapi tatkala ada satu orang sudah disembuhkan tubuhnya, sudah dapat berkat dia, tapi masih mau lagi dia datang memuliakan Allah saudaraku dan bersyukur. Apa yang Yesus katakan kepada dia? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada yang tadi, yang 9 orang itu gak dapat berkat seperti ini. Hanya sembuh saja. Tapi mengenai iman yang menyelamatkan, itu hanya didapat oleh orang yang mau mengucap syukur berikutnya, saudara kasih Tuhan. Mengucap syukur, kalau kita tatkala sudah ditolong Tuhan, maka Tuhan akan sediakan kepada kita berkat berikutnya, saudaraku. Ada saudaraku berkat berikut yang diberikan kepada kita, tatkala kita bersedia, sudah ditolong Tuhan, tetapi tetap mau bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Ya, ternyata ada berkat bagi yang mengucap syukur. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia, Tuhan kita yang ajaib. Kemudian dikatakan dalam segala perkara kita mengucap syukur. Tadi ketika diberkati, dia bersyukur, ada berkat tambahan. Sekarang kalau ada orang dalam pergumulan, kalau dia mengucap syukur, apa yang Tuhan berikan kepada orang ini? Mengucap syukur itu akan menghadirkan mujizat, saudaraku. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 11, saudara, sebelum kita baca ayat ini, Yesus pernah menghadapi 5.000 orang, saudaraku, yang lapar. Udah 3 hari nggak makan karena mereka saking antusiasnya ikut Yesus. Yesus katakan, adakah makanan di sini? Mereka katakan ada, 5 roti 2 ekor ikan. Saudara, sementara yang akan diberi makan itu banyak sekali, 5.000. Itu pun udah kelaparan 3 hari, saudaraku. Saudara, ketika Yesus menerima 5 roti 2 ekor ikan, Yesus tidak berkata, wah ini enggak cukup, ini kan banyak sekali. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Nah, kalaulah saudara kasih Tuhan, ada kemiripannya dengan kehidupan kita barangkali. Berapa gaji Bapak Ibu dalam 1 bulan, saudaraku? Mungkin gaji kita 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi tiba-tiba kita lihat dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali nih yang harus ditutup. Banyak sekali saudaraku yang pos-pos yang harus saudaraku dibayar, saudaraku. Karena kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi, saudaraku. Ini belum dibayar, ini belum dibayar, ini belum dibayar, dan lain sebagainya. Mungkin mirip 5 roti 2 ekor ikan. Saudara, tatkala saudaraku dapat berkat hanya seperti itu, apa yang saudara lakukan? Mungkin kita akan berkata, enggak cukup, sangat kurang. Bisa saudara kasih Tuhan kita cenderung komplain dan bersungut-sungut. Kenapa sih Tuhan kejadian ini terjadi seperti ini? Tetapi Yesus melakukan yang berbeda. Inilah teladan yang kita akan ikuti, saudaraku. Ketika 5 roti, 2 ekor ikan di tangan Yesus, yang Yesus lakukan adalah ayat 11. Kita baca 3, ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan apa, saudara? Ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Klik, tolong gambarnya ditampilkan. Nah ini saudaraku, Yesus angkat dan bersyukur. Dia tidak berkata nggak cukup. Bolehkah saudara kasih Tuhan, tatkala saudara kasih Tuhan gaji kita seberapapun, kita datang dan bersyukur kepada Tuhan, angkat saja, bersyukur saja. Dan ketika Yesus saudaraku angkat dengan bersyukur, maka berikutnya, klik gambar berikutnya, dibagi-bagikan. Waktu dibagi-bagikan, mujizat terjadi di sana, saudaraku. Akhirnya 5.000 orang semua makan dengan kenyang, dan sisa berapa bakul, saudara? 12 bakul. Boleh beri tepuk tangan bagi dia, Tuhan kita yang ajaib. Kekasih Tuhan, di masa kesulitan, di masa COVID-19 yang terjadi kepada bangsa kita ini, termasuk kepada kita yang mengalami saat ini, bolehkah kita, saudaraku, walaupun gak nyaman, tapi bolehkah kita, saudaraku, mengucap syukur?
mujizat akan terjadi, saudara kasih Tuhan. Singkirkan komplain dan lain sebagainya. Dan contoh yang berikutnya, di masa sulit bersyukur mendatangkan mujizat, saudaraku. Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Saudara, kita udah tahu Yunus disuruh ke Niniwe, tetapi pada saat dia, saudaraku, justru pergi ke tempat lain, di tengah laut gelombang terjadi, maka dia dilemparkan, saudara kasih Tuhan, ke dalam laut dan dimakan ikan besar. Ya, lihat itu, saudaraku, Yunus ada di perut ikan itu. Dan ketika dia ada di sana, itu merupakan tempat yang tidak nyaman. Dan waktunya berapa lama? Sampai 3 hari dia ada di sana. Bukan 3 menit, saudaraku. Kalau 3 menit di perut ikan kita juga mungkin masih bisa kuat, saudara kasih Tuhan. Tapi ini 3 hari. Tapi saudara kasih Tuhan, di tempat yang tidak nyaman itu, apa yang Yunus lakukan? Inilah yang dia lakukan. Ayat 9 kita baca bersama 3 ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan apa, saudara? Akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara lihat, di perut ikan pun ada aktivitas satu-satunya yang dia lakukan, yaitu mengucap syukur. Dia nggak menyesali. Kenapa ya? Harusnya saya dengar-dengaran dong. Jangan saya masuk ke perut ikan seperti ini ya. Tidak ada komplain, yang adalah ucapan syukur. Ketika bersyukur dalam ayat 9, apa yang Tuhan lakukan? Ayat 10 kita baca 3 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Boleh tepuk tangan sampai di sini, saudaraku. Itu langsung dimuntahkan. Ucapan syukur bisa menggerakkan hati Tuhan, mengeluarkan kita dari ketidaknyamanan, saudaraku. Mengeluarkan kita dari situasi yang sangat sulit sekali, yang membuat kita mungkin hampir meninggal, hampir mati. Usaha saudara mungkin mau kolaps dan lain sebagainya. Tetapi dengar kekasih Tuhan, ada aktivitas yang bisa membuat mujizat. Bersyukurlah kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Maka sesuatu akan terjadi, saudaraku. Boleh tepuk tangan sekali lagi, saudara kasih Tuhan. Klik mengucap syukur, berarti itu mempercepat selesainya proses Tuhan di dalam hidup kita. Yunus, berapa hari dia di perut ikan, saudaraku? Kalau dia tidak mengucap syukur, mungkin bisa nambah menjadi berapa hari, saudara? Nggak tahu, saudara kasih Tuhan. Tapi tatkala dia mengucap syukur, 3 hari ketiga dia mengucap syukur, langsung keluar, saudara kasih Tuhan. Mengucap syukur itu mempercepat proses Tuhan selesai atas pergumulan kita, saudaraku. Beda dengan bangsa Israel. Kalau saudara lihat, saudaraku, orang Israel yang jalan dari Mesir atau dari Kairo sampai, saudaraku, ke tanah Kanaan atau Yerusalem itu hanya sekitar 40 hari, saudaraku. Kalau jalan kaki itu bisa, saudaraku. Cepat kok. Tetapi dengar, saudaraku, kenapa jadi 40 tahun? Harusnya 40 hari. Karena bangsa Israel itu dalam perjalanan mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu akan memperlambat proses Tuhan untuk menolong kehidupan kita, saudaraku. Tapi mengucap syukur akan mempercepat proses Tuhan untuk melakukan mujizat, menolong kehidupan kita. Mari seluruh jemaat yang hadir, ambil sikap yang bijak untuk tidak salah dalam kehidupan ini. Walaupun kecenderungan kita akan bersungut-sungut karena tekanan-tekanan, tapi boleh nggak kita ambil sikap untuk kita melakukan, saudaraku, yang terbaik, mengucap syukur dalam segala perkara. Saudara, saya melayani di daerah Pondok Gede, daerah Bekasi. Dan ketika tempat ibadah yang kami sudah perjuangkan, kami pakai sampai 9 tahun. Dan kami bangun tempat ibadah itu
bukanlah saudaraku dengan banyak uang begitu. Dari ketiadaan. Jemaat, saya masih ingat saudaraku, ketika membangun, mereka bisa memberi saudaraku dari ada hanya itu, cincin jemaat dikasih untuk dijual. Bapak Ibu, tolong tim Presonorship bersama saya saat ini, langsung di sini. Kemudian ada seorang ibu janda saudaraku, dia langsung berkata kepada saya, Pak Peter, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi ini adalah mas kawin saya dulu. Saya mau jual, silakanlah dipakai ini untuk membangun. Apa maksud saya saudaraku? Semua saudara kasih Tuhan, kalau kami bisa membangun yang lalu, itu karena perjuangan yang begitu serius. Itu saudaraku hasil doa dari seluruh jemaat dan pemberian yang terbaik yang bisa kami lakukan. Ketika jemaat sudah mulai bertambah, ibadah yang tadinya 1 kali menjadi 2 kali saudaraku. Mobil-mobil parkir di mana-mana saudara. Masyarakat di situ mulai saudara kasih Tuhan cemburu. Ketika mereka cemburu, langsung saudaraku mereka buat resolusi. Ketika di resolusi saudaraku, langsung saya dipanggil oleh camat. Dan surat panggilan saya terima itu sekitar jam 9 malam. Dan pertemuannya di kantor camat itu adalah pertemuan besok jam 8 pagi. Jadi hebat sekali saudaraku, Pak RT datang. Ini adalah surat panggilan Pak, untuk Bapak menghadap di kantor camat besok. Saudara bisa bayangkan, jadi saya nggak bisa membuat apa-apa saudara kasih. Hanya saya ajak aja 1 orang jemaat kita untuk bersama-sama dengan saya. Kami di kantor camat, kemudian ketika saya duduk, saya sudah lihat langsung saudaraku, sekian banyak saudaraku tokoh masyarakat, seluruh Pondok Gede itu tokoh-tokoh udah di situ saudaraku. Dan anak-anak muda di luar sana udah banyak saudara kasih Tuhan. Mereka akhirnya katakan begini, tempat ibadah yang dipakai selama ini, tolong jangan dipakai lagi. Kalau masih dipakai, kami tidak jamin keamanannya. Jadi mulai hari ini jangan sampai dipakai lagi itu. Dalam hati saya saudaraku, bukankah ini merupakan perjuangan kami? Saudara, saya masih ngotot, tetapi jemaat yang menemani saya ini langsung berkata begini, Pak Peter udah ngalah aja kita, ngalah. Daripada hancur nanti semua bangunan itu, udah ngalah. Bilang aja iya katanya saudaraku. Akhirnya saya katakan, ya kami akan cari lokasi yang lain. Ketika saya antar jemaat itu ke rumahnya saudara, istrinya langsung berkata kepada saya, Pak Peter, ini kan sudah jelas bahwa tempat ibadah yang selama ini kita perjuangkan nggak bisa lagi kita pakai. Sebagai seorang hamba Tuhan, apa respon dari Pak Peter? Apa sikap Pak Peter dengan tidak boleh dipakai lagi tempat ibadah itu? Saudara, sepertinya saya ini dihadapkan, kalau kuliah itu saudaraku, sedang meja hijau saya itu saudaraku. Ya, dihadapkan. Tetapi pada saat itu langsung saya katakan saudaraku kepada ibu ini, Bu, saya mau mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata mengucap syukur dalam segala perkara. Saya pun mau belajar Bu. Dalam menghadapi situasi ini, saya mau mengucap syukur. Termasuk di masa sulit ini, saya mau mengucap syukur. Supaya firman itu tidak hanya tertulis di Alkitab, tapi tertulis juga dalam diri saya. Dalam kehidupan saya ini, orang bisa melihat bahwa saya mempraktekkan firman Tuhan. Saudara, ketika saudaraku saya pulang di gereja, di pastori, udah ada sekian banyak saudaraku jemaat nunggu apa beritanya, karena semua mereka sudah berpuasa. Ketika mereka berpuasa saudaraku, mereka lihatin saya saudaraku, apa sih jawaban dari Pak Camat gitu saudaraku dengan hasil keputusan tadi. Saya langsung katakan, udah kita makan dulu aja semua, buka puasa dulu saya bilang saudaraku, buka puasa. Ketika saudaraku buka puasa saudara, jemaat saudara kesempatan sudah nggak sabaran lagi. Dia datang dekat-dekat ke saya saudaraku sambil makan, dia bilang, Pak Peter udah ngomong aja katanya saudaraku.
Saya bilang, enggak, nanti saya akan ngomong. Kalau mau nambah lagi. Mereka lihat saya, saudaraku, nambah lagi, saudaraku. Dalam hati mereka, berita bagus ini, saudaraku. Saudara, setelah selesai makan semua, maka saya katakan, ini saatnya saya mau sampaikan hasil rapat tadi. Saudara, mata mereka mulai begini, saudaraku. Yang lain begini, saudara kasih Tuhan. Yang lain begini, saudaraku. Saya katakan kepada mereka, hasil keputusan di kantor camat tadi adalah, hari Minggu ini, kita masih boleh beribadah satu kali lagi, sekaligus mengumumkan kepada jemaat, bahwa berikutnya nggak boleh lagi dipakai tempat ini. Saudara, yang tadinya mereka kepalanya begini ke saya, tetap begini, saudaraku. Yang tadinya begini, tetap begini, saudara sama Tuhan. Sambil mulai menangis, saudaraku. Saudara, pada saat seperti itu, kepala tukang gereja kita, itu adalah anggota jemaat. Dia nggak bisa terima keputusan itu, karena dia berjuang begitu rupa, sebagai kepala tukang. Dia langsung pulang, saudaraku, ke rumahnya. Dia langsung, saudaraku, ambil, saudara, semeton besi. Dia langsung cari itu, saudaraku, orang provokatornya, saudaraku. Otaknya itu, saudaraku. Dia tungguin di rumahnya. Dan kalau keluar, itu langsung akan dihabisin, saudaraku. Tapi ajaib Tuhan, provokator itu gak keluar-keluar dari rumah, saudaraku. Akhirnya bapak ini kembali ke rumahnya. Waktu dia kembali ke rumahnya, dia katakan sama istrinya, karena emosinya sudah sangat tinggi sekali. Biar saya mati aja, katanya, saudaraku. Dia langsung ambil bensin, saudaraku. Dia siram semuanya. Ketika itu, saudaraku, dia sudah siap untuk mengambil, saudaraku, api untuk dibakar supaya sekalian dia mati. Tapi ibu ini langsung telepon saya. Ketika saya telepon, saya meluncur cepat, saudara kasih Tuhan. Saya udah lihat dia, saudaraku, langsung saya peluk dia, saudaraku. Saya katakan, Pak, enggak. Kita, Pak, bisa dikuatkan Tuhan. Enggak apa-apa, kita ampuni aja, Pak. Kita maafkan dan kita ampuni. Tuhan pasti tolong kita, Pak. Ketika saudara kasih Tuhan saya ampuni, saudara kasih Tuhan saya katakan begitu. Udah enggak bisa dia, saudaraku. Kebetulan saudara kasih Tuhan, di dekat kami itu adalah kompleks ABRI, saudaraku. Jadi perumahan Kodam 5, saudaraku, ada di situ. Nah, saudara-saudaranya ada di situ yang ABRI, saudaraku. Tinggal dia kontak, saudaraku, bisa bergerak sekian banyak ABRI untuk menghabisin provokator itu, saudaraku. Saudara, dia katakan, izinkan saya untuk mengkontak mereka. Tidak, Pak, saya bilang. Udah, kita ampuni aja, Pak. Kita mengucap syukur dalam segala perkara, Pak. Jangan bawa mereka, Pak, ke sini. Nanti makin terjadi sesuatu. Udah, kita mengucap syukur dalam segala perkara. Saudara, saya ingat firman Tuhan yang berkata, kalau seterumu lapar, berilah mereka makan. Betul, saudaraku? Kalau mereka haus, berilah mereka minum. Maka pada saat itu, karena seperti ini dekat Idul Fitri, saudaraku, saya bilang kepada jemaat, kita siapkan parsel yang bagus. Kita siapkan juga bingkisan-bingkisan yang bagus, saya bilang. Saudara, saya bilang sama jemaat, tolong temani saya. Kita akan kasih ini kepada orang-orang yang menutup gereja kita ini. Parsel-parsel yang bagus ini. Saudara, kami bawa itu, saudaraku, kepada mereka. Ketika mereka lihat saya, saudara kasih Tuhan, gereja kita udah ditutup, justru dikasih parsel lagi, saudara kasih Tuhan. Mereka itu, saudaraku, gak bisa ngomong lagi, saudara kasih Tuhan. Saudara, tapi saya praktek itu, saudaraku. Karena saya tahu ada berkat di balik itu, saudara kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, ketika saudara kasih Tuhan perjuangan begitu rupa, kami akhirnya beli tanah yang sekarang tanah, saudaraku, yang kami tempat ibadah di sana, di GPI, saudaraku. Maka kami urus izin dari wali kota. Tangerang dengan Bekasi itu sama-sama sulit urus izin untuk gereja. Tapi ajaib Tuhan, hanya 1,5 tahun. Sekali lagi, 1,5 tahun. IMB di tempat kami, saudaraku, untuk gereja dari wali kota langsung keluar. Boleh tepuk tangan, saudara kasih Tuhan. Ada gereja yang lain yang uangnya lebih banyak, kaget. Karena mereka udah siapkan 1 miliar pun gak keluar-keluar, saudara kasih Tuhan, izin mereka. Tapi tatkala saya telepon seseorang, Pak, izin kami sudah keluar. Langsung dia katakan, gereja lain berkata, kami ini udah sekian lama, Pak, gak pernah IMB kami keluar. Tapi dengar kekasih Tuhan, saya
hanya 1,5 tahun. Ada kuasa mujizat dalam ucapan syukur saudaraku. IMB untuk gereja pun langsung keluar. Kami pun langsung membangun. Ketika kami bangun, maka langsung kami pakai. Kekasih Tuhan, tempat yang kami pakai sekarang itu lebih luas, lebih besar dari yang pertama. Jemaat pun akhirnya berlipat kali ganda. Kalau jemaat sudah kesempatan yang lalu hanya sekitar 200-an, 250, sekarang sudah kesempatan Tuhan udah berlipat ganda saudaraku, lebih dari itu sudah kesempatan. Bukan hanya itu lagi, Tuhan sediakan juga pelayanan yang lain saudaraku. Ada anak asuh kami sebut PPA, Pusat Pengembangan Anak, yang kami kerjasama dengan Compassion, yang dananya itu saudaraku dari Colorado, sudah kasih Tuhan dari Amerika. Itu anak asuh kami pun sekarang hampir 400 anak sekarang ini. Hanya anak-anak itu saja. Sudah ada sekitar 400 anak. Dan dari Colorado kami terima dana saudaraku setiap bulan. Itu hampir 100 juta sudah kasih Tuhan. Untuk saudaraku kebutuhan anak-anak itu suku secara keseluruhan. Dan bukan hanya itu saja saudaraku. Tuhan pun buka jalan lagi kepada kami. Kami ada sekolah yang sudah terakreditasi saudaraku A. Sudah terakreditasi B. TK-nya, SD-nya sudah kasih Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan untuk dapat mengelola itu dengan baik. Sehingga kalau saya bandingkan yang dulu dengan yang sekarang saudaraku, itu jauh beda saudaraku. Dan itu terjadi karena di masa sulit pun saya bersedia mengucap syukur dan Tuhan buat mujizat di dalam ucapan syukur itu saudara kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini saudara kasih Tuhan. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersyukur. Bersyukur, 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 karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 karena kasih ku sembah, ku sembah, ku sembah, yes, ku sembah, ku sembah, hidupku ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Beri tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Iradalah makaradala yana sandarada. Iradalah monarayana sandarada. Irala karadala mayana randala monarada. Ekarala monara karadala.
Irenala mayana randala yana sandaradala. Iramo karala makaradala. Irala kaya daradala makaradala. Sandari oriariana rada. Kindala makaradala monarada. Kindala mayana sandaradala. Kindala rala makaradala. Kindaya sandarala karadala. Kiradala makaradala mayana rada. Kindala yada sandaria rada. Kindala yada rumah kaya da sandaradala. Ekaradala. Kiradala bayadari akarala basandaradala. Kindala bakarala mosariaka. Kiromana sandara. Kindala turala kaya rada. Sandaria riakarada. Kamboria dari Sandara karadala karya dari karadala maka. Kindala morisakario karadala manaradi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ref kita nyanyikan, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia. Sandara kata kunala kaya narana. Sandara bakara dalam manara dalam aku sembah. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berdiri pada saat ini, dan jemaat yang di rumah dengar saat ini, Tuhan mengasihimu, dan Dia akan kerjakan satu mujizat dalam dirimu pada saat ini. Dari yang tidak mungkin menurut pikiranmu, Tuhan akan berikan menjadi mungkin. Dari yang tiada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan akan kerjakan saat ini suatu mujizat kepada saudara. Bolehkah saudaraku ambil keputusan hari ini? Boleh kita taruh tangan kita di hati kita masing-masing? Kalau kita yang lalu, ketika ada satu pergumulan yang serius, ada kecenderungan bersungut-sungut, bolehkah kita berkata, Tuhan, aku mau berubah saat ini. Aku mau berhenti bersungut-sungut dan komplain. Bahkan menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan pimpinan, menyalahkan bos, menyalahkan anak buah, dan menyalahkan situasi yang lain. Aku hari ini mau belajar Tuhan. Dalam situasi buruk pun Yesus sudah menunjukkan Dia mau mengucap syukur dan terjadi mujizat. Maukah saudaraku berdoa masing-masing dan berkata, Tuhan, aku mau berhenti bersungut-sungut sejak hari ini. Aku mau jadikan satu gaya hidup ucapan syukur dalam hidup saya. Dalam kondisi diberkati atau masih ada dalam pergumulan yang serius, saya mau mengucap syukur. Silakan masing-masing jemaat berdoa. Silakan masing-masing berdoa saat ini. Saudara katakan, Tuhan mampukan saya hari ini untuk bisa mengucap syukur. Kira dalam makayana sandara dalam manataka. Kira dalam makayana sandara dalam manataka. Tuhan, seluruh jemaat yang hadir saat ini, angkatlah Tuhan hati mereka dari persungutan. Angkatlah Tuhan setiap perasaan-perasaan yang ingin Tuhan, yaitu bersungut-sungut. Dan kalau ada perasaan ketidakadilan yang sempat terjadi, tercabutlah pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua roh persungutan dicabut oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan saat ini. Gantilah saat ini Tuhan semua persungutan itu dengan roh ucapan syukur. Turunlah bagi jemaat ini saat ini roh ucapan syukur. Terima saat ini. Terima saat ini. Terima roh ucapan syukur saat ini. Kira dalam makara dalam manara dalam kora bakara dalam. Yes. Roh ucapan syukur mengalir. Roh sukacita ucapan syukur mengalir dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Roh ucapan syukur mengalir. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Sembuh pulih.
hati kami disembuhkan, dipulihkan, dan dipenuhi dengan roh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus. Angkat tangan saudara saat ini. Karena kami berkomitmen mulai hari ini Tuhan. Kami berhenti dari persungutan. Tapi kami mau mengucap syukur dalam segala perkara. Walaupun situasi kami masih sulit saat ini, kami mau berkata, kami bersyukur. Mari bersyukur saudara, bersyukur. Maka saat ini Tuhan, dari ketidaknyamanan di tempat kerja, di keluarga, di tempat sekolah, di tempat kuliah, di tempat pelayanan, dan di berbagai aspek yang kami tekuni, kalau ada Tuhan ketidaknyamanan sedang terjadi, roh ucapan syukur ini akan mengubah pada saat ini. Maka dalam semua sisi, semua bentuk-bentuk yang dikerjakan oleh umat-Mu, turunlah berkat Tuhan saat ini. Mujizat terjadilah saat ini. Karena kami mau bersyukur saat ini. Yang sakit terima kesembuhan saat ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang sakit, kuasa bilur Yesus menyembuhkan saudara saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jenis penyakit apapun, termasuk yang terkena COVID-19, kami tangkik keluar. Di dalam nama Yesus keluar saat ini. Kuasa mujizat Tuhan turunlah. Kesembuhan mengalir saat ini. Kekasih Tuhan, berapa banyak di antara kita dalam pekerjaan kita sedang bermasalah di masa COVID-19 ini. Semua tutup mata saudara semua Tuhan. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa untuk saudara pada saat ini. Kalau ada saudara semua Tuhan tekanan dalam pekerjaan saudara di masa COVID-19 ini saudaraku, saya mau berdoa. Semua tutup mata. Angkat tanganmu dari tempat ini, saya mau berdoa. Di dalam nama Yesus, aku berdoa buat anak-anakmu. Karena kesulitan yang terjadi karena COVID-19 ini, terjadilah saat ini terobosan dalam pekerjaan mereka. Terbukalah jalan dalam nama Yesus. Turunlah saat ini jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua Tuhan anak-anakmu pada saat ini, yang di ruangan ini atau yang di rumah, yang mengalami kesulitan dengan COVID-19 ini, di dalam pekerjaan usaha mereka, di dalam nama Yesus terbuka jalan saat ini. Terima kasih kepada Tuhan. Buat anak-anakmu ini semuanya, yang bersekolah anaknya, tolong Tuhan terbukalah jalan. Untuk uang sekolah anak mereka bisa tercukupi. Yang mereka Tuhan kuliah, atau ada cicilan untuk rumah, mobil, atau cicilan yang lainnya, terbuka mulai saat ini jalan. Dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin pada saat ini. Lebih dari itu, hamba doakan, buat hambamu tambah tua Tuhan, bersama Ko Daniel, bersama dengan tim kepemimpinan di tempat ini dalam nama Yesus. Dan semua pengurus jemaat yang ada di GPI Kebon Jahe ini, turunlah urapan ganda kepada mereka. Turunlah roh kepemimpinan yang dahsyat saat ini. Turunlah kepada mereka hikmat untuk dapat membawa jemaat ini kepada kedewasaan rohani sampai berjumpa dengan Yesus Kristus kedua kali. Turunlah Tuhan, pelipat ganda akan terjadi di tempat ini. Diberkatilah pelayanan di tempat ini. Diberkati dengan roh yang luar biasa, roh yang menyala-nyala terjadi di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib. Semua jemaat yang hadir ini, karena kami sudah berkomitmen menjadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup kami, maka dalam segala perkara berbagai mujizat sedang terjadi dan terjadi mulai saat ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa kepada Tuhan saat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Saya kembalikan. Terberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah apa yang saja menjadi doa kita itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Apa yang kami berikan, ingin kami berikan yang terbaik hanya untuk-Mu Bapa. Dan biarlah melalui persembahan yang kami berikan ini juga Bapa, bisa digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu Bapa. Bisa digunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan di gereja GPI Kebon Jahe ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap memberi dan
Hanya di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lagi katakan, sebab Tuhan kita besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Beri kemuliaan hanya untuk Dia. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Bapa kami yang besar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kelancaran ibadah kami pada hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan, semua umat-Mu yang datang boleh mendapat berkat Tuhan. Dengan puji-pujian, dengan penuh ucapan syukur Tuhan yang daripada-Mu. Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Bapa, kami tidak bisa dapat menyebut satu persatu, tapi Engkau Maha tahu Tuhan.
dan Kau maha besar Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman itu boleh tertanam Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan. Biar kami juga dapat bertumbuh Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarganya, Engkau berkati famili saudara-saudaranya Tuhan. Khusus yang belum pernah mengenal Engkau sebagai juru selamat. Dan kami percaya Tuhan, di dalam setiap kami Tuhan, boleh ada sinar kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Bapa berkati pula Tuhan ketika kami sampai di rumah kami Tuhan. Dan minggu depan boleh kami bisa melaksanakan ibadah ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan ada di setiap kami. Yang percaya mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.